Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Agus Saiful. Welcome to Badar Official. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya teman-teman di quotes berikutnya tentang kesehatan. Kali ini kesehatan murni dulu ya, nanti ada quotes bagaimana cara pandang Islam terhadap kesehatan, seperti buku ini nih, Maqasid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam. Maaf, bukan iklan ya ini, karena saya lagi belajar ini, ya insya Allah nanti ada beberapa quotes yang berhubungan atau berkaitan kesehatan dalam pandangan Islam. Nah, quotes sekarang kita lebih ke kesehatan murni ya teman-teman ya. Ini ada quotes yang gak kalah menariknya yang saya bikin dari pengalaman. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Quotes kali ini adalah, pada saat sakit hindari pemakaian teknologi seperti browsing dan informasi lainnya. Browsing itu ya teman-teman tahu sendiri ya, semua itu hanya akan menimbulkan energi negatif yang berakhir pada sugesti negatif. Bijaklah dalam menggunakan teknologi, selalu konsultasi dengan ahlinya. Nah, kita bagi beberapa termin untuk quotes kali ini ya. Pada saat sakit, hindari pemakaian teknologi seperti browsing dan informasi lainnya. Browsing itu internet ya, karena kemajuan teknologi ini sangat luar biasa. Pada saat kalian misalkan kita coba browsing nih, kita coba browsing terkait suatu penyakit. Kita browsing terkait suatu penyakit, misalkan nih hipertensi ya, hipertensi, oh masya Allah. Nah, hipertensi teman-teman bisa browsing sendiri, dan kadang-kadang saya salut dimana misalkan teman-teman pada saat browsing ini sudah bisa menyimpulkan. Oke, nah ini ada semua. Ini bisa menjadi suatu ilmu, bisa menjadi tetapi jangan dijadikan suatu patokan ya teman-teman, karena tetap teman-teman harus konsultasi dengan ahlinya dulu untuk kebenaran dari si browsing ini. Ini hanya sedikit masukan saja, tetapi tidak menjamin. Sampai di sini ada diagnosa, pengobatan. Apakah teman-teman mau tanpa diperiksa teman-teman seperti obat darah tinggi mengkonsumsi sendiri? Jangan ya, karena dokter itu dia belajar, lama belajarnya. Jadi jangan sampai teman-teman mengandalkan dari browsing dan informasi lainnya. Nah, kadang-kadang teman-teman pasti nggak akan lepas dari HP ya. Justru paradigma sekarang itu generasi milenial, mereka lebih tidak nyaman apabila tidak membawa HP atau tidak membuka HP dalam taruhlah 1 jam. Pasti teman-teman itu pasti sering banget, jadi nggak nyaman, pasti ngelihat apa, ada berita apa atau ada chatan dari siapa. Bahkan sekarang udah banyak sosial media tentang kesehatan yang dibuat konten-kontennya itu bukan oleh ahlinya. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Semua itu hanya akan menimbulkan energi negatif yang berakhir pada sugesti negatif. Nah, seperti di konten saya sebelumnya, ini nih, kesembuhan bukan terletak pada jenis usaha, melainkan pada keyakinan atau sugesti. Sugesti di sini adalah sugesti positif, karena akan menimbulkan suatu keyakinan. Karena itu yang paling penting ya teman-teman. Insya Allah 80% dari sugesti ini akan menyembuhkan teman-teman. Nah, kenapa? Dokter-dokter itu jarang sakit. Dokter juga manusia, bukan robot ya. Dokter juga pasti sakit. Hanya saja dokter sudah tahu bagaimana menangani suatu penyakit dan yakin
dokter-dokter juga pada saat mereka sakit, mereka akan sangat menjaga obat-obatan yang mereka konsumsi. Mereka lebih concern kepada keyakinan bahwa saya akan sembuh dengan obat yang saya konsumsi. Kadang kalau misalkan saya sakit juga, saya ngeresepin sendiri nih, saya minum obat sendiri. Tapi alhamdulillah, mungkin dengan ikhtiar saya dan keyakinan saya bisa sembuh, ya alhamdulillah sembuh. Meskipun saya sebagai dokter umum, enaknya jadi dokter bisa resep sendiri, obat sendiri, ya kan saya juga manusia ya. Jadi jangan lupa. Nah tetap saya pun juga mau konsumsi obat dan saya pun juga sakit. Tapi dok, kenapa kok dokter itu jarang sakit? Kata siapa? Dokter juga sebetulnya sakit, dan ya ada yang sering tergantung dari daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh yang harus digarisbawahi. Daya tahan tubuh itu tergantung dari keyakinan kita, sugesti kita. Makanya yuk kita timbulkan sugesti positifnya terhadap suatu penyakit. Semua itu hanya akan menimbulkan energi negatif yang berakhir pada sugesti negatif. Sudah saya jelaskan, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Nah, sekali lagi, teknologi ini sangat bermanfaat untuk sumber ilmu kita. Tapi kalau misalkan kita tidak bijak dan menelan bulat-bulat, mau misalkan ada tahu bulat seperti ini ya, terus teman-teman makan, telan langsung, gimana? Bahaya juga kan ya. Jadi harus kita kunyah dulu, kita rasakan dulu apakah cocok atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai apa informasi yang didapat dari browsing, dari sosmed, teman-teman jangan langsung oh iya berarti kayak gini ya. Sering banget. Jadi justru sekarang kayak gini. Di masyarakat itu pada saat pasien datang, kemudian konsultasi, saya periksa, makan mereka lebih pintar. Ibu penyakitnya, misalkan si pasien itu menanyakan, dok saya penyakit apa ya, ibu penyakitnya mah atau asam lambung, oh kayaknya saya GERD ya. Masya Allah, kok ibu bisa tahu GERD ya? GERD itu gastroesophagitis reflux disease, atau asam lambung yang berlebih yang mengakibatkan adanya reflux atau kembalinya ke atas. Makanya nanti kita bahas untuk penyakit seperti itu. Ibu kok tahu GERD? Karena saya browsing dok, katanya kayak gini, Masya Allah. Nah justru sekarang kita sebagai dokter juga, waduh agak was-was juga, bahaya juga ya dalam penggunaan teknologi. Kalau misalkan teman-teman tidak bijak, ya sudah, mereka akan lebih percaya kepada teknologi dan sosial medianya. Jadi boleh teman-teman istilahnya belajar dari teknologi, dari browsing, kemudian dari sosial medianya, hanya harus lebih bijak. Contoh, pada waktu COVID itu sebetulnya masih di keluarganya, ini sedikit aja ya saya cerita tentang COVID, karena dari pengalaman saya itu hampir 80%, alhamdulillah gitu ya. Saya sering menularkan kepada pasien itu jangan bergantung kepada tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, jangan terlalu tergantung kepada obat. Pada saat COVID ini, apa yang berbahaya? Bukan penyakitnya. Saya garis bawahi, bukan penyakitnya. Kalau misalkan penyakitnya sesuai dengan yang diberitakan, itu pasti banyak sekali yang meninggal. Tapi buktinya alhamdulillah masih banyak juga yang selamat ya. Nah, yang membuat mereka yang meninggal, jadi sebetulnya virus COVID ini hampir sama dengan virus influenza 100 tahun yang lalu itu ada, dan sekarang virus influenza ini sudah biasa gitu ya. Dan sebetulnya yang membuat bahaya itu adalah pemberitaan di media seperti televisi, kemudian di sosmed, yang ujung-ujungnya memberikan sugesti negatif. Betul nggak teman-teman? Coba saya tanya. Pada waktu di tahun 2019 awal booming-boomingnya, media itu memberitakan di Cina ya, memberitakan bahwa dengan COVID itu mereka yang batuk-batuk tiba-tiba jatuh dan meninggal. Nah otomatis masyarakat awam berpikiran, wah berbahaya nih COVID. Ternyata setelah diteliti, setelah kemudian
ada vaksin dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi energi negatif ini atau sugesti negatif ini hanya akan memperburuk. Nah, justru saya ada 2 pasien nih di ICU. Waktu itu saya bekerja di rumah sakit swasta di daerah Cimahi, kota Cimahi, Jawa Barat. Ada 2 pasien saya nih di ICU yang karena waktu itu lagi booming banget sampai kita pakai kayak astronot gitu teman-teman ya. Jadi yang satu ini dia memang positif banget sampai masuk ke ICU. Kenapa? Karena saturasi mereka rata-rata di bawah 80% dan harus masuk ke ICU. Tapi mereka masih bisa berkomunikasi. Nah, sampai sekarang saya juga nggak tahu saturasi itu kok bisa ya. Mungkin dari paru-parunya juga mereka udah kena. Nah, yang satu pasien yang si A ini dia makannya bagus. Energi positifnya yang saya rasakan juga luar biasa. Nah, dibandingkan dengan pasien B. Pasien B itu dari awal dia sudah menyerah, dia sudah pasrah. Saya mah pasrah aja, kalau misalkan memang sudah waktunya nggak apa-apalah, karena saya terkena COVID, Masya Allah. Saya jelaskan ke bapaknya, Pak jangan seperti ini, karena kita tetap harus ikhtiar dan energi negatif atau sugesti negatif ini harus dikikiskan. Tapi dari kedua pasien ini saya concern ke pasien A karena dia lebih istilahnya sugesti positifnya dia lebih oke. Dia makan mau, kemudian dia tidurnya juga bagus. Jadi yang terpenting keyakinan dia bahwa dia akan sembuh. Jangka waktu 1 minggu si pasien ini alhamdulillah ternyata dia sembuh. Dari ICU kita pindahkan ke ruangan isolasi biasa. Beberapa hari isolasi biasa, kemudian dinyatakan sembuh secara PCR ya. Nah, si pasien B 1 minggu harapan hidupnya mulai hilang. Dia susah makan. Nah, jarak 1 minggu kemudian si pasien ini meninggal. Nah, ini udah jelas ya dari 2 pasien A dan B. Yang satu pasien A dengan memiliki sugesti yang positif dan keyakinan untuk sembuhnya tinggi, insya Allah pasti sembuh. Harus yakin ya. Mau penyakit sebesar apapun, kalau misalkan keyakinan kita tinggi, insya Allah sembuh. Cancer, apakah bisa disembuhkan? Memang secara ilmiah itu tidak bisa disembuhkan, tapi saya banyak menemukan pasien-pasien cancer itu sembuh. Karena apa? Karena kesembuhan sugesti positif mereka, keyakinan untuk sembuh mereka itu sangat tinggi dibanding dengan pasien B. Pada saat mereka terkena penyakit, mereka hanya cuma bisa pasrah tanpa ikhtiar. Nah, di sini saya menitipkan ke teman-teman, kita kembali lagi. Yuk kita open minded dalam artian kata jangan terlalu terfokus pada saat kita sakit, jangan terlalu terfokus. Otomatis zaman sekarang itu karena browsing media ini sangat menjadi suatu acuan, teman-teman pada saat sakit itu pasti browsing minimal misalkan kayak demam, sakit kepala, pusing, ada batuk. Pasti kalian teman-teman itu browsing dulu. Di situ ada beberapa penyakit. Nah, kemudian browsing misalkan terkena infeksi paru, kemudian dari infeksi paru itu akan menyebabkan udem paru akan menyebabkan kematian lah. Itu yang berbahaya ya. Tetap teman-teman untuk penggunaan browsing atau penggunaan sosial media harus tetap bijak. Untuk masukan itu boleh saja, tapi kalau misalkan sampai menimbulkan energi negatif lebih baik nggak usah. Lebih baik langsung teman-teman periksakan ke ahlinya, mau ke dokter umum, ke dokter spesialis, mau di praktek di klinik maupun rumah sakit. Mungkin itu saja untuk penjelasan quotes kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di quotes berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Badar Official. Tah eta